Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sufiani Jannah dari Prodi KA dengan NIM 32221545. Di sini saya ingin menjelaskan tentang file dan direktori, histori perintah, variabel sel, jenis perintah, menguntip, dan pernyataan mengontrol. Yang pertama-tama saya ingin menjelaskan tentang file dan direktori. File dan direktori ini untuk mengeksplorasi cara menjalankan perintah dasar dan apa yang mempengaruhi cara menjalankannya. Yang pertama, kita masuk ke Ubuntu terlebih dahulu. Setelah itu kita klik application, lalu aksesoris, kita klik terminal. Setelah ini kita dapat menjalankannya. Yang pertama kita ketik ls, kita enter. ls ini untuk ls ini akan mencantumkan file dan direktori yang terdapat di direktori kerja ini. Langkah pertama pada file dan direktori ini adalah kita perintah ls-l. ls-l ini untuk menampilkan informasi dan informasi ini dengan format yang panjang dan memberikan informasi tentang file yang terletak di direktori. Langkah kedua, kita ketik ls -l _tmp atau temporary. Temporary ini untuk menampilkan informasi rinci tentang file di dalam temporary directory. Dan langkah ketiga, kita ketik wami ini untuk menampilkan nama pengguna saat ini atau user yang menggunakan saat ini. Dan langkah keempat untuk menampilkan informasi berjalan, kita ketik uname. Untuk melihat nama kernel. Dan ada opsi lain yang bisa diekspresikan dengan tanda hubung, misalnya uname min n, atau uname min node name. Uname min n dan uname min node name ini akan menampilkan host node jaringan pada file dan direktori. Perintah yang terakhir di VirtualBox adalah kita ketik pwd ini atau print working directory untuk menampilkan lokasi atau direktori yang berfungsi saat ini. Itu saja yang dapat saya jelaskan tentang file dan direktori. Dan selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang histori perintah. Di dalam histori perintah ini merupakan sel penyimpan riwayat perintah yang Anda ketik. Langkah pertama dalam histori perintah ini adalah histori. Kita ketik histori. Histori ini untuk melihat daftar riwayat yang kita ketik sebelumnya. Dan langkah kedua, kita ketik history 5.
History 5 ini untuk melihat perintah dalam jumlah terbatas, misalnya 5, berarti kita apa yang terdapat di yang kita ketik berarti 1, 2, 3, 4, 5. Uname min n, uname node name, pwd history dan history 5. Yang langkah ketiga itu dengan menambahkan tanda seperti tanda seru, menggunakan tanda seru dan menggunakan tanda seru. Menggunakan tanda seru dan menambahkan nomor, misalnya nomor 9. Kita enter. Langkah ini untuk menjalankan perintah dalam daftar riwayat yang ada di nomor 9. Dan langkah terakhir menggunakan tombol panah atas dan panah bawah. Ini untuk memposisikan kursor untuk mengedit. Dan selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang variabel cell. Variabel cell ini digunakan untuk menyimpan data di Linux. Menyimpan data di Linux. Cara menampilkan variabel cell sebagai berikut. Langkah pertama perintah echo. Perintah echo ini untuk mencetak teks dan nilai variabel untuk menunjukkan bagaimana lingkungan sel. Kita ketik echo hello student. Hello student. Dan langkah kedua variabel his size untuk menentukan berapa banyak perintah sebelum untuk disimpan di dalam di dalam daftar riwayat. Misalnya kita ketik echo lambang dolar his size. Dan perintah ketiga yaitu menggunakan variabel pet. Variabel pet ini ditampilkan dengan menempatkan user non root karakter di depan nama variabel. Variabel pet ini digunakan untuk mencari lokasi perintah dengan misalnya dengan echo, kita ketik echo tanda seperti dolar pet. Enter. Tuh, kita mencari ini untuk mencari lokasi perintah. Dan perintah terakhir di variabel cell adalah perintah which. Perintah which ini untuk menentukan apakah ada file yang dapat dieksekusi atau tidak. Misalnya untuk menjalankan perintah which menggunakan pet untuk menentukan lokasi date. Kita ketik which date.
which itu semua itu adalah langkah-langkah di variabel cell. Dan selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang jenis perintah. Jenis perintah ini ada 4 ya. Ada 4 jenis perintah yang digunakan di Linux. Yang pertama menggunakan tipe CD. Kita ketik tipe CD. CD itu sendiri adalah change directory, merupakan bagian dari shell. Langkah kedua, perintah eksternal adalah executable binary yang disimpan dalam direktori yang dicari oleh shell. Gunakan perintah which untuk menampilkan path lengkap ke perintah ls dengan ketik which ls ini untuk menampilkan path lengkap. Untuk perintah eksternalnya, perintah tipe menampilkan lokasi perintah, yaitu kita ketik tipe cp. Tipe cp ini untuk menampilkan lokasi perintah. Kemudian ketik which, kemudian ketik tipe -a ls. Perintah ini untuk menampilkan semua lokasi yang berisi perintah. Selanjutnya, langkah ketiga, perintah alias. Kita ketik alias. Kita enter. Alias ini untuk memetakan perintah yang lebih panjang, keurutan kunci yang lebih pendek, dan jenis terakhir di dalam perintah adalah program yang dapat dieksekusi. Perintah-perintah ini memanggil program yang diinstal pada sistem yang melakukan tugas-tugas tertentu dengan ketik tipe V. Tipe V menggunakan path untuk mencari dan menjalankan program. Tipe V ini untuk menjalankan program seperti V tersedia hampir di semua distribusi Linux. Itu jenis-jenis perintah. Dan saya ingin menjelaskan tentang menguntip. Menguntip itu ada 3 jenis ya. Ada 3 jenis kutip, tanda kutip digunakan oleh shell bash. Yang pertama tanda kutip tunggal, yang kedua tanda kutip ganda, yang keempat tanda kutip kembali. Langkah pertama menggunakan tanda kutip kembali untuk menjalankan det, yaitu kita ketik echo today is dead dengan menggunakan tanda kutip kembali. Langkah yang kedua, menempatkan tanda seperti dolar sebelum perintah det. Setelah perintah itu untuk menyelesaikan substitusi perintah, menambahkan format
command untuk membuat pernyataan lebih jelas secara visual. Contohnya, kita ketik echo today is, tanda seperti dolar, kurung, buka kurung, date, tutup kurung. Langkah yang ketiga, jika tidak ingin tanda kutip belakang digunakan untuk menjalankan perintah, tempatkan tanda kutip tunggal di sekitarnya dengan contoh ketik echo today is, menggunakan tanda kutip tunggal, kutip kembali, date, tanda kutip ini digunakan untuk menjalankan perintah. Tempatkan pada kutip tunggal sekitarnya. Langkah keempat yaitu menempatkan karakter backslash di depan setiap karakter backquote dengan ketik echo this is the command. This is the command. Garis miring, tanda kutip kembali, date, garis miring, tanda kutip kembali. Sama ya. Yang kelima, langkah kelima, kita ketik echo this is the command. This is the command, tanda kutip ganda, tanda kutip kembali, date. Akan menampilkan tanggal, waktu, menampilkan tanggal dan waktu. Dan langkah terakhir di dalam mengutip adalah kita ketik echo d bintang dan ketik echo kutip d bintang kutip. Karakter tanda kutip ganda berpengaruh pada karakter wildcard, menonaktifkan arti khusus mereka. Itu yang ada di dalam mengutip. Dan yang terakhir saya ingin menjelaskan pernyataan kontrol. Pernyataan kontrol ini ada 5 langkah, yaitu langkah yang pertama menggunakan tanda titik koma. Kita ketik echo hello echo hello
titik koma, Linux, titik koma, student. Kita enter. Setelah kita enter, output menunjukkan ketiga perintah tersebut langsung berurutan. Langkah yang kedua, satukan tiga perintah dipisahkan oleh titik koma, di mana perintah dijalankan dengan hasil gagal. Kita ketik false, titik koma, echonet, titik koma, echo conditional. Kita enter. Setelah kita enter, ketiga perintah tetap dijalankan meskipun yang pertama, yang false, gagal. Tidak dapat melihat output false perintah. Namun perintah dipisahkan oleh karakter titik koma. Mereka sepenuhnya independen satu sama lain. Langkah yang ketiga, menggunakan dan untuk memisahkan perintah. Dengan contoh ketik echo start dan echo going dan echo gone. Kita enter. Sama seperti perintah yang pertama. Perintah yang pertama dapat dieksekusi dengan benar. Nilai balik disukses. Nilai balik sukses diberikan memungkinkan pernyataan berikut dapat dieksekusi. Langkah yang keempat, menggunakan dan dengan perintah gagal. Dengan contoh echo sukses false echo by. Kita enter. Perintah echo berhasil dan melihat outputnya. Perintah false dijalankan dengan hasil yang gagal, sehingga echo pernyataan terakhir tidak dapat dieksekusi. Dan langkah terakhir di dalam mengutip adalah karakter atau yang memisahkan perintah berikut menunjukkan bagaimana kegagalan sebelum pernyataan atau menyebabkan perintah setelahnya dieksekusi. Namun pernyataan pertama yang berhasil menyebabkan perintah tidak berjalan. Contohnya dengan ketik false atau echo file or dan true atau echo nothing
to see here, to see here. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.